Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai operasi himpunan, di mana operasi himpunan ini adalah materi terakhir kita di dalam bab 2. Ya, pada dasarnya kalian sudah mengetahui nih apa aja operasi hitung dalam matematika. Ya, ada 4 ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah operasi hitung dalam himpunan. Oke, langsung saja operasi himpunan yang pertama yaitu adalah komplement. Nah, pertama komplement ya. Biasanya komplement ini disimbolkan dengan, nah seperti ini. A pangkat C, C artinya komplement, atau A pangkat tanda petik seperti ini. Nah, boleh dipilih salah satunya, sama aja ya. Oke, apa itu komplement? Komplement itu adalah himpunan di luar anggota himpunan A dan terdapat di himpunan S atau himpunan semesta. Oke, sekali lagi, komplement itu adalah himpunan di luar anggota himpunan A dan terdapat di himpunan S atau semesta. Nah, himpunan semesta ini sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Oke, akan Ibu ingatkan kembali bahwa himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota. Nah, biasanya disimbolkan dengan tanda S. Nah, oke. Langsung aja nih ke contoh. Oke, perhatikan contoh di sini. Ibu punya S atau himpunan semesta, di mana anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah anggota dari himpunan S atau himpunan semesta. Dan di sini ada himpunan A, di mana anggotanya itu adalah 1, 3, dan 5. Maka komplemennya atau A pangkat tanda petik seperti ini atau A aksen, ya boleh ini atau boleh A pangkat C, sama aja ya. Itu adalah, nah perhatikan lagi definisi dari komplement, yaitu himpunan di luar anggota himpunan A. Oke, berarti kita perhatikan nih, di sini anggota A itu adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, berarti komplemennya itu adalah anggota di luar anggota dari himpunan A. Atau sisanya deh. Nah, kan di himpunan A udah ada 1, 3, 5. Oh, berarti sisanya apa anggotanya? Yang ada di himpunan S. Paham ya? Bisa dipahami ya? Perhatikan lagi di sini A-nya itu adalah 1, 3, 5. Oh, berarti kita lihat 1, 3, 5. Nah, berarti komplemennya tinggal sisanya yang belum ditulis di himpunan A, tapi ada di himpunan S atau semesta. Yaitu 2, ya 4, dan 6. Nah, sehingga di sini kita tulis A komplemennya itu adalah 2, 4, dan 6. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke operasi himpunan yang kedua, yaitu irisan. Nah, biasanya irisan itu dilambangkan dengan tanda ini nih, seperti N ya. Nah, ini kita bacanya A irisan B. Oke. Apa itu irisan? Ya, irisan itu adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama atau anggota persekutuan. Ya, anggota persekutuan artinya itu yang sama. Ya, anggota yang sama. Nah, seperti itu. Oke. Kita langsung aja lihat ke contoh. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B anggotanya itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 8. Maka irisannya atau A irisan B itu adalah, nah perhatikan lagi, definisi dari irisan yaitu himpunan yang sama atau persekutuan. Persekutuan itu artinya yang sama ya. Berarti kita lihat nih, antara himpunan A dan himpunan B, anggota yang sama mana aja sih? Nah, oke kita buletin ya untuk memudahkan dalam melihatnya. Oke, di himpunan A 1, di himpunan B juga ada 1, oh berarti ini sama nih, nanti ini kita pakai. Kemudian mana lagi yang sama? Oh, ini 3. Ya, di himpunan A ada 3, di himpunan B juga ada 3. Nah, terus, nah terakhir ya, ini ada 5 nih. Di himpunan B juga ada 5. Ada lagi kah yang sama? Sudah nggak ada ya. Berarti A irisan B itu adalah 1,
3, dan 5. Oke, cukup mudah ya. Di sini kalian berarti mencari anggota yang sama aja dari kedua himpunan. Oke, paham? Nah, kita masuk ke yang ketiga, ya operasi himpunan yang ketiga, yaitu gabungan. Nah, biasanya disimbolkan dengan U ya, seperti U gini. Ini tuh dibacanya A gabung B. Ya, himpunan A gabung himpunan B. Ya, apa itu gabungan? Ya, himpunan gabungan itu adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Namanya juga gabungan ya, berarti kedua himpunan itu kita gabung. Nah, seperti itu. Langsung aja ke contoh. Nah, di sini juga ada dua himpunan. Himpunan A, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B, anggotanya itu ada 1, 3, 5, 7, dan 8. Maka, A gabung B-nya itu adalah, nah tinggal yang kita tulis semua nih, anggota A dan B. Semuanya kita tulis. Kecuali nanti antara anggota A dan anggota B, ada yang sama ditulis 2 kali nggak, Bu? Nggak usah, cukup sekali aja. Seperti ini nih ya contohnya. 1 kan ada 2, kita nggak perlu tulis dua-duanya, cukup 1 aja. Nah, 1, 2, kita tulis lagi di sini 2. 3 ada 2 nih, Bu, nggak perlu, kita tulisnya 1 aja, 3. Terus 4, kita tulis 4. 5 ada 2, nggak perlu, kita tulis 1 aja. 5, kemudian 7 dan 8. 7 dan 8. Sehingga semua anggota A dan B itu ada di A gabung B. Ya, tinggal kita gabungin aja nih semuanya anggota A dan B. Kecuali kalau ada 2 nih yang sama, kita tidak perlu menuliskan dua-duanya. Cukup 1 saja. Oke, paham ya? Karena kita gabung nih dua-duanya. Nah, sekarang masuk ke operasi himpunan yang keempat ya, yaitu selisih. Nah, selisih berarti kalian sudah paham ya. Oh, selisih berarti dikurang. Artinya, himpunan A kita kurang dengan himpunan B. Intinya pengurangan aja. Nah, seperti itu. Langsung aja ke contoh. Di sini ada 2 himpunan lagi, di mana anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anggota himpunan B itu adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Nah, perhatikan di sini. Maka pertanyaannya itu adalah jika himpunan A dikurang himpunan B, hasilnya apa? Nah, atau kita balik nih, himpunan B dikurang himpunan A, hasilnya apa? Nah, seperti itu. Perhatikan bedanya ya. Oke, di sini yang pertama, A dikurang B. Oh, artinya himpunan A dikurang himpunan B. Ya, berarti yang kita fokuskan itu adalah himpunan A-nya. Nah, karena di sini kan A dikurang himpunan B. Berarti nanti kita fokusnya di himpunan A aja nih. Oke, paham ya? Nah, perhatikan lagi di sini. A kurang B. Oh, berarti kita lihat nih himpunan A, karena kita fokusnya ke himpunan A nih. A kurang B. Kita cari anggota A yang sama dengan anggota B. Artinya yang sama kita buang, kita kurangkan yang sama. Nah, perhatikan di sini. 1 ada nih, sama. Berarti satunya kita kurangkan atau kita buang. Nah, karena kan A kurang B. Paham ya? Terus 2 nggak ada, 3 nih sama nih, berarti kita kurangi nih, atau kita buang. Nah, paham? Kemudian 4, ada nggak 4? Oh, nggak ada. 5 ada nih, berarti kita kurangin atau kita buang. Nah, paham ya? 6 ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti A kurang B itu adalah 2, hasilnya adalah 2, 4, dan 6. Nah, seperti ini. Jangan lupa setiap hasil itu pakai kurung kurawal ya. Itu hasilnya 2, 4, dan 6. Paham ya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau dibalik nih? B dikurang A. Nah, berarti kita fokuskan ke himpunan B-nya. Oke, paham ya? Himpunan B kalau ada yang sama di himpunan A, berarti kita buang atau kita kurangin. Nah, seperti itu. Oke, kita perhatikan di sini. 1 ada, berarti satunya kita buang. Atau kita kurangin. Himpunan anggotanya kita kurangin. Oke, 3 ada, berarti 3-nya kita buang. Kita fokusnya ke B ya, karena B dikurang A. 5 ada, berarti 5-nya kita buang. 7 nggak ada. 8 nggak ada, 9 nggak ada. Oh, berarti hasilnya B dikurang A atau himpunan B dikurang himpunan A, yaitu tanda buka kurung kurawal, dan hasilnya itu adalah 7, 8, dan 9. Oke, paham ya? Perhatikan antara jenis pengurangan, apa yang dikurangin dulu, kemudian apa yang difokuskan. Oke.
Ya, yang terakhir, operasi himpunan yang terakhir itu adalah penjumlahan. Ya, berarti himpunan A ditambah himpunan B, seperti itu. Nah, ini nanti akan membentuk himpunan baru. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Ibu ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Oke, di mana anggota dari himpunan A sama ya, 1 sampai 6, dan himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Nah, bagaimana kalau himpunan A ditambah himpunan B? Nah, perhatikan di sini, kalau penjumlahan itu berbeda dengan gabungan. Kalau gabungan yang tadi sudah kita pelajari ya itu berbeda dengan penjumlahan. Artinya gabungan dan penjumlahan itu berbeda. Nah, kalau penjumlahan seperti apa? Seperti apa, Bu? Nah, perhatikan di sini. Antara himpunan A dan B, kalau ada yang sama kita buang. Nah, sehingga yang nggak sama aja kita tulis jadi hasilnya. Nah, perhatikan. Himpunan A dan himpunan B yang sama kita buang. Oke, ini 3 sama nih kita buang. 5 sama kita buang. Ada lagi? Sudah nggak ada ya. Oh, berarti himpunan A ditambah himpunan B itu adalah 2, ya, 4, terus mana lagi nih? 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini ya hasilnya ya, sama ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Artinya kalau di penjumlahan antara himpunan satu dan himpunan keduanya, kalau ada yang sama kita buang. Nah, sisanya kita tulis. Oke, beda lagi kalau yang tadi ini, Ibu ingatkan kembali nih, kalau irisan yang sama baru kita tulis itu hasilnya, itu irisan ya. Bedakan dengan penjumlahan, bedakan juga dengan gabungan. Kalau gabungan berarti kita gabung semuanya. Oke, paham? Ya, kalau masih kurang paham nanti setelah video ini selesai kalian bisa ulang lagi tuh sehingga kalian bisa membedakan operasi himpunan baik itu komplement, irisan, ya, gabungan, selisih ataupun penjumlahan. Paham ya? Nah, sekarang materi terakhir yaitu melukis diagram Venn. Nah, untuk apa sih melukis diagram Venn ini? Ya, tujuannya itu untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, sebentar Ibu ganti warna dulu nih. Oke, melukis diagram Venn ini untuk menggambarkan, oke, sekali lagi, menggambarkan hubungan antar himpunan. Oke, kemudian langkah-langkahnya seperti apa sih dalam melukis diagram Venn? Nah, perhatikan langkah-langkah di sini. Yang pertama, kita buat persegi dulu. Nah, kita buat persegi biasa, persegi ya. Boleh persegi atau persegi panjang, bebas. Nah, kemudian tuliskan S atau semesta, himpunan semesta ya. Oke, sekali lagi himpunan semesta itu adalah himpunan dari semua anggota. Pada kiri atas dalam persegi. Nah, kemudian nyatakan himpunan dalam lingkaran dan dengan noktah. Anggotanya berarti nanti kita tulisnya dengan noktah atau titik. Nah, kemudian yang bukan himpunan, tulis di luar lingkaran, tapi masih di dalam persegi itu. Nah, gimana sih Bu? Nggak ngerti? Oke, langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama di sini, diketahui himpunan semesta, artinya tuh himpunan dari semua anggota. Anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, perhatikan contoh. Nah, di sini ada dua himpunan lagi nih, yaitu himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A itu adalah 0, 2, 4, 6, dan himpunan B itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Oke, Ibu harap kalian sudah bisa memahami tentang himpunan semesta ya. Artinya nih himpunan semesta ini isinya ya ini nih, anggota himpunan dua ini nih. Nah, itu ya. Sehingga bagaimana Bu cara melukis diagram Venn-nya? Oke, kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Pertama itu adalah buat persegi. Nah, berarti nih kita buat persegi nih. Ya, ini sudah jadi nih ya. Pertama kita buat persegi. Oh, gimana ya Ibu nulisnya? Oh, di sini aja deh ya. Nah, Ibu reka ulang. Nah, pertama kita buat persegi. Oke. Kemudian, ini sudah nih langkah pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan S atau semesta pada kiri atas dalam persegi. Kiri atas. Oh, berarti di sini nih kita tulis S nih. Nah, seperti ini. Perhatikan yang digambar sudah jadinya ya. Berarti ini kita
buat persegi, kemudian ada S-nya nih di kiri atas. Oke, paham? Paham. Yang kedua, nyatakan himpunan dalam lingkaran dengan noktah. Nah, berarti antara himpunan A dan B kita buatnya dalam lingkaran. Oke, nah yang perlu kalian perhatikan di sini, apakah ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Irisan sudah kita pelajari tadi ya, bahwa irisan itu adalah himpunan yang sama. Nah, anggota yang sama dalam himpunan. Nah, apakah antara himpunan A dan B ada yang sama anggotanya? Kita lihat, kita cek. Himpunan A itu anggotanya 0, 2, 4, 6. Yang B 1, 3, 5, dan 7. Oh, nggak ada yang sama nih, Bu. Nah, kalau tidak ada yang sama, berarti kita buat lingkarannya itu saling lepas. Ya, atau misah. Nah, seperti itu. Berarti karena dia ada dua himpunan, kita buat dua lingkaran, di mana lingkarannya itu saling pisah atau saling lepas. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, aduh, jelek ya. Kita lihat yang gambar aslinya aja deh. Nah, kita pindah ke gambar asli ya. Nah, setelah itu bagaimana, Bu? Nah, kita lihat lagi. Nyatakan himpunan dalam lingkaran dengan noktah. Nah, berarti di sini, nah ini gambarnya kurang komplit nih. Ibu komplitin ya. Berarti di sini kita, lingkaran pertama itu adalah himpunan A. Di mana di dalam lingkaran pertama atau di dalam himpunan A, kita tulis anggotanya. Anggotanya itu kita sertai dengan noktah atau titik. Nah, di sini anggotanya ada berapa nih? Ada 4 ya, yaitu 0, 2, 4, 6. Oh, berarti dalam lingkaran ini kita tulis anggotanya. Pakai noktah nih ya, titik ini ya. Berarti 0, oke anggotanya 2, 6, dan 4. Selesai? Pertama, selesai. Kita jadi nih, himpunan yang pertama, yang A selesai. Kemudian himpunan yang kedua. Nah, kita wajib tulisin ini ya. Kita kasih nama nih lingkarannya, wajib. Nah, ini Ibu kurang ya. Oke, perhatikan di sini himpunan yang kedua, atau kita buat lingkaran yang kedua, anggotanya itu adalah disertai dengan noktah ya. 1, 3, 5, 7. Benar? Benar. Nah, kemudian kita lihat lagi nih langkah-langkahnya yang terakhir. Yang bukan himpunan, tulis di luar lingkaran. Nah, berarti yang bukan himpunan, tulis di luar lingkaran. Kenapa seperti itu? Karena dia itu masuk ke dalam anggota himpunan dari bilangan semesta. Anggota himpunan semesta. Nah, oke. Berarti kita perhatikan di sini antara himpunan A dan B, mana sih angka atau anggota yang belum ada, tapi ternyata itu ada di semesta, ya di himpunan semesta. Kita lihat di sini, 0 udah ada, ya 1 udah ada nih, 1 nih, ini 0 nih, 1 nih. 2, 3, 4, 5. Oh, udah ada nih, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 6, 7. 6, 7. Nah, seperti itu. Berarti yang belum, nah 8-nya nih, 8 ini tidak termasuk ke dalam himpunan A dan himpunan B. Sehingga nanti 8-nya ini kita tulis di luar lingkaran. Nah, lihat nih di sini. Seperti ini ya, kita tulis di luar lingkaran. Kenapa kita tulis di luar lingkaran, tetapi masih berada dalam persegi ini? Ya, karena balik lagi ke istilah atau pengertian dari semesta, himpunan semesta. Di mana himpunan semesta itu adalah himpunan semua anggota. Nah, berarti semua anggota himpunan semesta ini harus ada. Ya, oke, paham ya? Intinya kalau himpunan ini nggak ada di himpunan A dan B, berarti kan kurang nih ya 8-nya, kita tulisnya di luar lingkaran. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, jenis diagram Venn yang lainnya. Nah, oke, contoh kedua, diketahui himpunan semesta itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anggota himpunan lainnya, yaitu himpunan A, anggotanya itu adalah 1, 3, dan 5. Yang B, anggotanya itu adalah 2, 3, dan 5. Oke, cara ngecek yang pertama kali, kita perhatikan antara himpunan A dan B, ini kan nanti yang akan kita buat nih lingkarannya. Antara himpunan A dan B, adakah irisannya? Atau adakah anggota yang sama? Nah, kita lihat, oh ada nih Bu, 3 sama 5. 3 sama 5 ini adalah anggota yang sama di himpunan A dan B.
Sehingga karena kita punya irisan di sini, nanti kita buat lingkarannya itu berdempetan. Tidak saling lepas, tapi berdempetan. Berbeda dengan contoh yang pertama. Oke, paham ya? Nah, kita lihat di sini, Ibu reka ulang dalam menggambarnya. Oke, berarti langkah pertama sama, kita buat persegi dulu, atau persegi panjang, bebas, terserah. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua tulis S. Nah, mudah ya, tinggal kita tulis aja di sini S. Nah, oke. Nah, ketiga, baru kita buat lingkarannya. Nah, seperti tadi nih, yang awal sudah kita sepakati bahwa kalau ada yang sama atau ada irisan, nanti lingkarannya nggak misah, tapi dia nyatu. Ya, berdempetan. Nah, seperti ini. Artinya itu ada bagian yang sama. Nah, seperti di contoh gambar aslinya ya, yang di bawah ini ya. Hingga nanti di ruangan ini nih, yang berdempetan ini, kita tulis anggota yang sama. Ya, oke, kita langsung aja ke gambar aslinya. Kita perhatikan di sini. Nah, mulai kita tulis nih. Awal kita nulis itu adalah anggota yang sama, yaitu 3 dan 5. Sehingga kita tulis di dalam ini nih. Ya, di dalam berdempetan antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, kita tulis nih. Artinya seperti ini tuh yang sama ya, irisannya ya. Yaitu ada 3 dan 5. Nah, irisannya di sini nulisnya. Oke, paham? Nah, sisanya gimana? Sisanya tinggal kita masukin ke lingkaran lainnya nih. Ya, berarti lingkaran pertama ini kita kasih nama lingkaran A, di mana anggotanya itu adalah 1, 3, dan 5. Oh, berarti 3 dan 5 udah masuk ke irisan ini. Berarti sisanya tinggal anggota 1. Nah, paham ya? Kemudian yang himpunan A sudah selesai nih, semua anggotanya sudah kita tulis. Sekarang himpunan yang B, kita tulis di sini himpunan B. Nah, di sini 3 dan 5 sudah kita tulis nih anggota himpunan B, 3 dan 5. Berarti sisanya tinggal anggota yang ini, 2 ya. Tinggal kita tulis di sini 2. Paham ya? Jadi anggota irisannya itu ada di tengah-tengah ini nih. Irisan atau anggota yang sama. Nah, setelah itu kita cek nih, apakah semua anggota ini sudah termasuk dari himpunan semestanya? Nah, perhatikan di sini. Oh, ternyata 0 belum ada, ya. Terus mana lagi? 4 belum ada, 6 belum ada. Nah, karena dia belum ada, kita tulis di luar lingkaran. Nah, 0 kita tulis. 6 dan 4. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh ketiga atau jenis diagram Venn yang lainnya. Nah, perhatikan di sini. Oke, Ibu akan ganti warna dulu. Oke, perhatikan di sini. Himpunan S, ya himpunan semesta, anggotanya itu ada A, I, U, E, O. Nah, kemudian himpunan A-nya I, U, A, dan yang B-nya U dan I. Oke, yang perlu kalian perhatikan pertama kali yaitu kita cek dulu apakah anggota himpunan A dan himpunan B ada yang sama apa enggak, atau ada irisannya apa enggak. Nah, perhatikan di sini, oh ada nih, I dan U. Nah, I dan U. Berarti nanti kita buatnya seperti contoh kedua nih, berdempetan. Nah, tapi perhatikan lagi nih di sini. Oh, ternyata anggota himpunan B sudah habis semuanya. Ya, cuma ada 2 nih, UI. Nah, semuanya ini ternyata sama himpunan A. Nah, ini udah habis nih. Bedain ya, kalau yang contoh nomor 2 ini ada yang sama nih, 3 dan 5. Tapi masih ada sisa anggota yang nggak sama. Nah, kalau di contoh nomor 3, semuanya sama, terus nggak ada sisa anggota lagi. Semua anggota B itu sama dengan anggota A. Artinya anggota B ini adalah full anggota himpunan bagian dari A. Nah, berarti kita nulisnya atau menggambar diagram Venn-nya seperti ini nih. Nah, perhatikan gambarnya nih. Nah, di dalamnya, artinya itu kan namanya juga himpunan bagian. Nah, berarti kalau kita tulis ini himpunan A nih. Nah, ada himpunan bagian. Kita tulisnya di dalamnya aja. Nah, himpunan bagian itu artinya sudah kita pelajari ya di video sebelumnya ya. Coba kalau masih ada yang lupa, perhatikan lagi video sebelumnya atau catatan kalian. Oke, langsung aja berarti kita buat deh nih. Nah, di sini kita namain lingkaran yang
besar ini yang di luar itu adalah himpunan A. Kenapa seperti itu? Ya karena kan himpunan yang paling banyak itu himpunan A ya. Sedangkan B itu adalah bagiannya nih di dalam. Berarti di sini adalah B-nya. Nah, berarti kita tulis nih B-nya itu kan himpunan bagian dari A. Anggotanya itu adalah U dan I. Nah, U dan I berarti himpunan B selesai. Nah, sekarang himpunan A, U dan I sudah ada. Sisanya adalah A. Nah, berarti kita tulis di sini A. Selesai kan ya? Selesai. Berarti himpunan A dan B kita gambar diagram Venn-nya seperti ini. Nah, terakhir kita cek deh nih, yang mana sih anggota himpunan S yang belum ketulis? Nah, A sudah, I udah, U udah. Nah, berarti yang belum E dan O. Sehingga E dan O kita tulis di luar dari lingkaran. Nih, seperti ini. E dan O ya. Selesai? Selesai. Paham ya? Oke. Sampai sini materi bab 2 kita. Kita sudah selesai nih bab 2-nya. Ya, berarti nanti tugas kalian pahami video ini, atau kalau masih ada yang lupa-lupa materi sebelumnya di bab 2 bisa pelajari lagi video dari Ibu, atau bisa dilihat lagi catatan kalian. Oke, sampai sini materi kali ini, semoga bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.